ini merupakan contoh asesmen awal pasien rawat jalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen awal pasien rawat jalan yang terdiri dari nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir dan umur, jenis kelamin, nomor register, tanggal masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian perawatan. Di bagian perawatan itu terdiri dari screening dan tanda vital. Dan setelah itu kita masuk di bagian anamnesis. Anamnesis itu ada riwayat penyakit dan keluhan utama. Dan ada juga obat-obatan yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Juga pemeriksaan penunjang dan hasilnya. Dan dari screening kita masuk di pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik itu terdiri dari status general atau kondisi umumnya, baik atau tidak sakitnya, sesak, pucat, lemas, kejang, dan lainnya. Setelah itu kita masuk, dan dari bagian jantung dan paru-paru itu kita beralih ke struktur lokasi yang terdiri dari pemeriksaan terkait kondisi saat ini. Dan ini semua merupakan hasil dari pemeriksaan dokter. Sekarang kita beralih ke informasi tambahan dan diagnosis kerja atau diagnosis banding dan instruksi awal dokter. Dan ini semua merupakan bagian dari asesmen awal pasien rawat jalan. Asesmen awal pasien rawat jalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonis Parasian Tampu Bolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen awal rawat inap medis neonatus. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit yang menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang rawat inap formulernya. Di sini ada yang tertulis di sini nomor rekam medis, nama, dan tanggal lahir. Di sini tertulis di sini adalah ruangan, tanggal masuknya kapan, pukul berapa. Di sini tertulis status observatory. Ini tertulis status observatory, umur ibunya berapa, umur kehamilannya berapa, atau komplikasi selama kehamilan berapa, riwayat observatory, golongan darah ibu misalnya B atau O, golongan darah ayah B atau O atau A atau AB. Di sini kakak pecah jam, warnanya berapa, apa jenis pertusnya atau indikasi. Di sini yang status neonatus. Statusnya neonatus. Di sini bayi lahirnya tanggal berapa, jam berapa, jenis kelaminnya laki-laki, berat badan lahir berapa gram, panjang lahirnya berapa sentimeter. Di sini adalah lesion tusi. Lesion tusi di sini adalah catatan-catatan yang ada gejala penyakit. Di sini adalah penilaian Apgar score. Apgar score ini di sini ada tertulis askletika dan tidak astelitis. Di sini tertulis terakhir status neonatus lanjut. Tanggal berapa, pukul berapa, keluhan utama si bayi berapa, apa, riwayat penyakitnya berapa, apa. Siang, saya dari kelompok 3 atas nama Putri Talia Siombing. Saya akan menjelaskan tentang format gawat darurat rekam medis. Saya akan menjelaskan isi-isi format gawat darurat rekam medis. Di sini ada nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, usia, nomor NIK, lalu ada target status pasien, lalu ada nomor rekam medis, lalu ada tindakan resusitasi pasien, lalu ada anamnesis
pasien, keluhan utama pasien. Lalu di bawah keluhan utama ada itu riwayat penyakit, riwayat pengobatan, riwayat alergi, dan di bawah setelah di bawah itu ada pemeriksaan jasmani pasien. Demikianlah pengertian dari format gawat darurat rekam medis. Selamat siang, saya Minasari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kartu indeks utama pasien. Kartu indeks utama pasien ini adalah kartu yang digunakan pasien. Bila dia pasien lama, dia tidak akan menggunakan ini. Bila dia pasien baru, harus mengisi utama dulu kartu indeks utama pasien ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu indeks utama. Ini bagian depan kartu indeks utama pasien. Contohnya dari Rumah Sakit Bakti Mulia. Yang pertama ada nomor rekam medis, contohnya 363016, nama lengkap Miana Sari Harahap, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Sudirman, tanggal lahir atau umur Padang Sidimpuan 21 Februari 2003, 18 tahun, golongan darah O. Bagian belakang itu ada nomor, tanggal kunjung, kasus, dan begitu seterusnya. Contohnya nomor 1, tanggal kunjung 20 bulan 1 2022. Kasusnya dispresia. Sekian yang saya jelaskan tentang kartu utama indeks pasien. Terima kasih. Nama saya Sonia William Tardamani. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks penyakit. Indeks penyakit merupakan daftar tabulasi kode-kode penyakit yang disusun dalam masing-masing daftar sesuai dengan kode penyakitnya. Ini merupakan contoh indeks penyakit. Ini adalah contoh indeks penyakit rawat inap. Di sini ICD-nya panca indera atau penginderaan dengan kode ICD H00H59. Di sini tempat nomor rekam medisnya. Di sini umurnya dari umur 0 sampai dengan umur 55 tahun ke atas. Di sini jenis kelaminnya, di sini tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Di sini lama hari rawatnya. Di sini kode diagnosa yaitu ada primer dan sekunder. Di sini contohnya primer H11.0. Di sini hasilnya apakah dia sembuh, transfer atau meninggal. Di sini nama dokternya dan di sini keterangannya seperti di ruangan ICU, IGD atau dan lain-lain. Dan itu adalah contoh indeks penyakit rawat inap. Sekian dari penjelasan saya tentang indeks penyakit. Terima kasih. Nama saya Cahaya Putra Siburian, saya dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan tentang indeks operasi. Saya akan menjelaskan pengertian indeks operasi. Indeks operasi adalah satu katalog yang berisi kode jenis operasi pasien yang berobat. Di sini ada contoh indeks operasi. Di sini ada ditulis nama, nomor rekam medis. Di sini ada umur pasien tersebut. Di sini ada jenis kelamin pasien tersebut dan di sini ada tanggal masuk dan tanggal keluar pasien tersebut dan di sini ada lama hari rawat operasi pasien tersebut dan di sini ada tanggal operasi pasien tersebut dan di sini ada kode diagnosa pasien tersebut. Dan di sini ada kode diagnosis dan di sini ada hasil operasi pasien tersebut. Di sini ada nama dokter dan disinilah keterangannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonis Parsian Tampu Bolon. Di sini saya menjelaskan tentang indeks dokter. Indeks dokter atau data yang berisi nama dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien. Di sini akan saya jelaskan tentang indeks dokter. Di sini dia. Di sini tertulis nomor rekam medis, umur kita contoh berapa di sini 4 sampai 15 atau 15 sampai 24 tahun. Di sini kita tulis saja misalnya contohnya 15 atau 18. Kita centang aja di sini. Di sini jenis kelamin laki-lakinya, jenis kelaminnya ada perempuan dan ada laki-laki. Sini kita centang ada contohnya laki-laki. Di sini ada tulisan administrasi masuk dan keluar tanggal berapa masuk dan tanggal keluar kapan. Contohnya di sini kita bikin tanggal 29 nanti.
tanggal 29 Januari 2022 sampai tanggal 31 Januari 2022. Di sini tertulis lama hari atau rawat. Di sini kita hitung aja tanggal 29 sampai tanggal 31 berarti 29, 30, 31 berarti di sini tertulis 3 hari tertulis di sini. Di sini kita diagnosa kode. Diagnosa kode ini primer atau sekunder ya. Di sini tertulis hasil sembuh atau meninggal. Contohnya kita bikin aja di sini sembuh. Kita centangkan aja. Keterangannya di sini terserah kita bikin apa keterangannya, meninggal atau sembuh, kita bikin aja tulisannya sembuh. Sekian dan terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Ramadan. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan indeks kematian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian indeks kematian. Indeks kematian adalah suatu kartu katalog yang berisi nama pasien yang telah meninggal, indeks tentang sebab kematian penyakit tertentu sebagai hasil pelayanan pasien di institusi pelayanan kesehatan. Di sini ada contoh dari indeks kematian. Di sini kita bisa mengisi nomor rekam medis, di sini kita bisa mengisi umur dari pasien tersebut. Di sini ada jenis kelamin, di sini ada tanggal masuk dan keluarnya dia. Di sini ada tanggal masuk dan keluarnya pasien. Di sini ada lamanya hari rawat pasien tersebut dirawat. Di sini ada kode diagnosa. Di sini ada kode operasi. Di sini ada nama dokter. Di sini ada keterangannya. Terima kasih.